pemerintah Provinsi Papua, pemerintah kabupaten kota dalam Provinsi Papua, dan Kanwil Iya. Kemenkumham Provinsi Papua itu sudah melakukan pelanggaran HAM karena tidak mampu memenuhi hak atas bantuan hukum yang adalah hak konstitusional. Ya. Hercules 3.000 lebih suara. Selamat bergabung dalam channel Papua Insight. Di dalam channel ini kita akan membahas, menganalisa, dan banyak berbicara terkait persoalan hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kawan-kawan di rumah, saat ini sudah hadir bersama saya Direktur LBH Papua, Pak Emmanuel Gebay. Dan pada diskusi perdana ini kita akan mengangkat isu, yaitu terkait isu persoalan hukum yang terjadi di tanah Papua, khususnya persoalan access to justice atau akses terhadap keadilan di tanah Papua. Dan khusus pada tayangan perdana ini kita akan bicara terkait bantuan hukum. Sekali lagi terima kasih Pak Emmanuel sudah bergabung di studio Papua Insight. Ya. Dan Pak Emmanuel akan menjelaskan mengapa pentingnya bantuan hukum itu dan bagaimana persoalan terkait kondisi bantuan hukum di Papua itu sendiri. Silakan. Oke, pada prinsipnya berkaitan dengan perlunya bantuan hukum itu bagian dari hak konstitusional. Kenapa saya sampaikan itu bagian dari hak konstitusional? Karena jelas pada pasal 28D ayat 1 itu menyebutkan terkait jaminan hukum, kepastian hukum bagi setiap orang itu dijamin dalam konstitusi. Atas dasar itu berkaitan dengan kepastian hukum secara khusus dan juga perlindungan hukum. Nah, itu yang kemudian berkaitan langsung dengan yang namanya bantuan hukum. Nah, dalam konteks itu, kalau kemudian kita lihat kembali pada persoalan hukum dan HAM Di Papua sendiri. ini sangat banyak ya menyangkut pelanggaran hukum dan HAM. Kalau kita kemudian tracking dari tahun 60-an sampai 2000-an ini ya. 2020 20 ini. ini. Nah, dari semua persoalan pelanggaran hukum dan HAM itu hanya sedikit saja yang mampu dipenuhi hak atas bantuan hukum. Ya. Sebelum jauh ke sana, saya pikir perlu kami kembali melihat ya bagaimana kemudian komitmen negara dalam mewujudkan hak konstitusional itu. Negara baru saja membentuk dan memberlakukan undang-undang bantuan hukum. Itu ada pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 ya. tentang bantuan hukum. Berarti baru sekali, terbilang baru sekali ya. Ya, kalau dari 2011 Ya. itu artinya sampai saat ini 2020 usianya sudah 19 tahun ya. Ya. 19 tahun. Bukan kalau 2011 bukan 2011 sampai 2020. 20. Iya 19 tahun. Bukan 9 tahun. 9 tahun. Ya. Oke. Nah, dari 9 tahun tersebut, kalau kemudian kita lihat pelanggaran hukum dan HAM yang terjadi, katakanlah dari tahun 2011, ya. kita melihat banyak kan pelanggaran, contoh PKDRT. Ya. Itu paling tinggi Paling tinggi di Papua. Kemudian yang berikutnya
persoalan pembunuhan ya, itu juga paling tinggi ya di Papua. penganiayaan Itu juga paling tinggi tinggi. di Papua. Selain itu kasus pemberian izin tanpa sepengetahuan masyarakat adat pemilik tanah, khususnya izin-izin untuk usaha pertambangan, sawit ya, perkebunan, terus hutan yang tanpa sepengetahuan masyarakat. ya. Nah, kemudian terlepas dari itu berkaitan dengan persoalan perburuhan, buruh ya, ketenaga kerjaan. Kan tadi kalau seandainya banyak perusahaan tentunya banyak buruh, dan tentunya akan banyak terlihat kasus-kasus pelanggaran hak-hak ketenaga kerjaan. Ya. Dari semua, selain itu banyak juga kasus contoh pembungkaman, kriminalisasi aktivis yang menyuarakan hak-hak. Kemudian terlepas dari itu mungkin yang terbaru dan sangat marak yaitu penangkapan aktivis yang melakukan aksi anti rasis ya, itu yang kan di beberapa 2019 kemarin ya. Ya, betul. Nah, itu kan mungkin dari sekian banyak kasus itu saya ambil hanya khusus kasus rasisme kemarin. Rasisme itu kan mayoritas terjadi di semua kota besar di Papua ya, hampir merata ya, di seluruh provinsi Papua dan Papua Barat, tanah Papua ya, ya. rasanya. Nah, kita melihat ya ketidakmampuan negara ya untuk kemudian memenuhi bantuan hukum bagi mereka. Nah, itu terlihat melalui fakta di mana dalam provinsi Papua itu hanya ada 2 organisasi bantuan hukum. Organisasi bantuan hukum yang terregistrasi. Itu yang untuk di provinsi Papua. Ya. Berarti Pak Emanuel, saya bisa kemudian membayangkan bahwa berarti sebelum tahun 2011 ke sana, berarti persoalan akses terhadap bantuan hukum itu, saya pikir masyarakat itu kemudian banyak yang kemudian tidak bisa memenuhi hak konstitusionalnya untuk kemudian mendapat pendampingan hukum terkait persoalan-persoalan yang mereka hadapi, seperti begitu. Oke, nah itu sangat banyak. Ya. Tapi kalau secara hukum, ya, itu kalau kemudian kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu kan mewajibkan polisi atau ya, penyidik menyediakan jasa bantuan hukum bagi si tersangka. Gitu. Kemudian setelah perkara tersebut naik pada pengadilan, di pengadilan hakim juga punya kewajiban untuk menyediakan advokat untuk memenuhi hak atas bantuan hukum tadi. Oh ya. Nah, tapi itu khusus bagi perkara pidana. Sementara tadi kan kita sempat sebut ada ketenaga kerjaan, kemudian ada persoalan administrasi di pengadilan tata usaha negara, kemudian terlepas dari itu ada juga persoalan perdata. Nah, ini semua kan membutuhkan bantuan hukum. Ya, benar sekali. Bantuan hukum. Sementara benar tadi dia baru diberlakukan sejak tahun 2011. Pertanyaannya yang sebelumnya bagaimana? Ya. Nah, betul. Pertanyaannya yang sebelumnya bagaimana? Itu kembali pada profesionalisme dari penyidik. Ya, kalau benar dia bisa menyediakan, yaitu sangat profesional. Tapi kalau kemudian dia tidak menyediakan, tentunya akan berdampak pada terlanggarnya hak atas bantuan hukum dari si tersangka. Nah, begitu pula setelah perkara sampai pada pengadilan. Tapi yang perlu dicatat di sini, jumlah advokat di Papua pada saat itu kan masih sedikit ya. Apalagi yang fokus pada persoalan isu hak asasi manusia ya. Kemudian terlepas dari situ, memang Mahkamah Agung itu punya satu kebijakan untuk melahirkan pokrol bambu.
Jadi mereka yang akan kemudian memberikan semacam legalitas, dan orang yang kemudian diberikan SK Pokrol Bambu ini dia akan memberikan jasa bantuan hukum. Tapi itu kan Oke. hanya pada pengadilan begitu. Nah, di tengah kondisi itu hadirnya lembaga bantuan hukum yang ada di bawah YLBHI ini sangat-sangat membantu pada saat-saat itu ya. Saya kalau melihat YLBHI itu sejarahnya itu kan dibentuk sejak tahun 70-an. 70-an. 70-an sementara 70-an. secara khusus di Provinsi Papua itu baru ada di tahun 1986. 86 ya. Ya. Jadi kalau saya kemudian lihat beberapa referensi kasus ya, Ya. sebelum ada Undang-Undang Bantuan Hukum yang lahir di tahun 2012 itu, di tahun 1980-an Ya. dalam kasus Pak Tom Wanggai. Tom Wanggai, Ya. itu hakim di Pengadilan Negeri Jayapura menunjuk LBH untuk Menjadi mendampingi. mendampingi. Ini wujud implementasi dari hak atas bantuan Bantuan hukum hukum. itu yang dilakukan oleh hakim. Pertanyaannya satu, ketika Pak Tom Wanggai ditahan di polisi sebagai tersangka, apakah polisi menyediakan? Oh iya. Ini kan. Ya. Nah, ini yang mungkin kemudian menjawab apa yang tadi ditanyakan. Sebelum tahun 2012 bagaimana Kondisinya. Ya. Kondisinya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Emanuel. Kita lanjut lagi dengan yang tadi persoalan rasisme tahun 2019 itu gimana tadi? Nah, ini menarik untuk kemudian kita melihat apakah maksimal Ya. dalam konteks implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 di Provinsi Papua. Itu kan terjadi di semua kota besar itu, dan di Provinsi Papua untuk kemudian mengakses Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 itu mekanismenya adalah hanya bisa diakses oleh lembaga advokasi yang terverifikasi. Ya. Nah, khusus di Provinsi Papua yang terverifikasi hanya 2 lembaga. Begitu. Dan 2 lembaga advokasi itu berdomisili di ibu kota Provinsi Papua di Jayapura. Ya. Begitu. Nah, sementara ada kurang lebih 28 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua. Di ini ada hanya dua OBH ini hanya ada di kota Jayapura. Berarti pertanyaannya adalah bagaimana terkait akses bantuan hukum yang terjadi selain di kota Jayapura, artinya di 27 kabupaten yang ada. Ya, itu jadi pertanyaan. Ya. Nah, pertanyaan itu yang harus kita berikan kepada siapa? Institusi negara yang diberikan tanggung jawab untuk mengimplementasikan Undang-Undang Bantuan Hukum, yaitu Kemenkumham. Nah, sekarang bagaimana? Kanwil Kemenkumham Provinsi Papua melakukan terobosan untuk kemudian bisa memberikan pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi 27 kabupaten yang belum ada 27 kabupaten yang belum ada organisasi bantuan hukum. hukum. Ya. Saya pikir tidak bisa kalau Kanwil dengan seenaknya menyampaikan bahwa kan sudah ada Dewan Pimpinan Cabang Pradi di sana yang punya pos bantuan hukum juga. Tidak bisa seperti itu karena Pradi ini kan institusi lain, itu advokat, dia punya undang-undangnya sendiri. Yang diminta di sini kan implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Ini yang kemudian jadi jadi sesuatu yang tidak bisa kalau seandainya Kanwil Kemenkumham dengan seenaknya menyebutkan kalau ada Pradi di sana begitu. Nah, terlepas dari itu, pertanyaan berikutnya kita harus berikan kepada semua pemerintah kabupaten, kota serta provinsi Papua. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena
sejak tahun 2011 sampai saat ini itu pemerintah Provinsi Papua maupun kabupaten kota di dalamnya itu belum satu pun yang membuat peraturan daerah tentang bantuan hukum. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum itu merekomendasikan agar pemerintah daerah itu membuat regulasi dan juga menganggarkan anggaran untuk bantuan hukum. Namun dalam 9 tahun ini Provinsi Papua tidak ada sama sekali. Bahkan Biro Hukum Provinsi pun juga tidak sempat. Padahal dari beberapa sub-sub dalam Biro Hukum Ya. itu ketika saya main ke sana saya lihat ada bagian sub bantuan hukum, ada sosialisasi HAM. Tapi kita sampai saat ini belum melihat apa yang mereka lakukan itu loh. Ini yang jadi pertanyaan sebenarnya, apa sih tupoksi dari instansi tersebut? Ya. Gitu. Terus kalau memang dari 2011 sampai 2020 tidak ada, berarti sebenarnya mereka sedang memikirkan persoalan bantuan hukum yang sangat dibutuhkan ini atau tidak? Tidak, ya. Gitu. Padahal kita lihat bahwa situasi persoalan persoalan hukum di Papua ini begitu banyak. Iya. Jadi saya pikir bukan mungkin sih, harusnya misalkan Biro Hukum ini mereka lebih harus PK, kemudian harus lebih banyak lebih bekerja keras lagi untuk bagaimana menyediakan ruang-ruang untuk terkait pemenuhan bantuan hukum di Iya. Papua kayak gitu. Iya. Dan ingat, bukan hanya Biro Hukum Provinsi Papua Ya. tapi juga bagian hukum di kabupaten kota. Karena sama kan ruang lingkup kerjanya gitu. Nah, yang mesti kita pertanyakan dengan tegas yaitu ini kan berkaitan dengan hak konstitusional. Ya. Kemudian Kanwil ini adalah negara atau pemerintah ya. Kemudian pemerintah, Biro Hukum itu juga pemerintah. Kalau kemudian kita kembali pada pasal 28 I ayat 4 itu Undang-Undang Dasar 1945, dia sebutkan tentang penghormatan, pemajuan, pendegakan hak asasi manusia. Pemenuhan. Itu menjadi tugas dari negara melalui pemerintah. Begitu. Artinya bantuan hukum itu bagian dari hak asasi manusia yang menjadi tugas dari negara melalui pemerintah untuk dipenuhi. Begitu. Namun kalau fakta yang kita temukan dari 2011 sampai 2020 tidak ada satupun regulasi yang dibuat dalam konteks perda bantuan hukum, itu menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Papua, pemerintah kabupaten kota dalam Provinsi Papua, dan Kanwil, Ya. Kemenkumham Provinsi Papua itu sudah melakukan pelanggaran HAM karena tidak mampu memenuhi hak atas bantuan hukum yang adalah hak konstitusional. Ya. Nah, itu artinya kita bisa tuntut, bahkan kita bisa melaporkan kalau mereka sedang melakukan pelanggaran HAM. Kenapa kita bisa melakukan? Karena itu bagian dari pengabaian yang dilakukan oleh negara. Nah, melalui pemerintah. pengabaian itu masuk dalam kategori pelanggaran HAM. Begitu. Jadi tidak hanya orang melakukan saja yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM, tapi dalam konteks negara melalui pemerintah kalau tidak melakukan kewajibannya itu masuk dalam kategori pelanggaran HAM. Begitu. Oke, terima kasih Pak Emanuel. Terakhir dari Pak Emanuel, apa yang Pak Emanuel sarankan terkait persoalan bantuan hukum di Papua? Oke. Yang baik kepada pemerintah khususnya ini. Yang saya sarankan pertama kepada Kanwil, Ya. Kemenkumham Provinsi Papua,
dia harus lebih kreatif dan juga lebih maju. Ya. Karena Papua ini luas. Dengan luasnya Papua, itu luas pula pelanggaran hukum dan HAM. Ya. Begitu. Nah, di tengah kondisi itu, dia tidak bisa berhenti kalau hanya ada 1 atau 2 OBH yang terverifikasi. Semestinya dia harus punya alternatif lain. Dia kan diberi kewenangan untuk mendorong adanya perda. Nah, kenapa tidak dia gunakan kewenangan itu? Begitu. Padahal kita lihat kemarin yang dorong perda juga ini dari kawan-kawan LSM ya, yang kemarin yang mendorong ya. Ya, ini kan menunjukkan kalau ketidakmampuan Kanwil Kemenkumham Ya. dalam melakukan tugasnya Iya. menghadirkan adanya sebuah perda. Sehingga teman-teman masyarakat sipil melalui LSM bisa melakukan itu. Ini sebenarnya menjadi sebuah kritikan dahsyat. Ya, Tapi saya sepakat ya, soal itu. Saya sepakat. Tapi ya mungkin Kanwilnya yang tidak melihat sebagai sebuah kritikan. Ya. Ya maklumlah. Orang kalau memang kerja bukan tujuannya untuk betul-betul memenuhi hak-haknya. Ya. Begitu. Atau itu kasar, kalau singkatnya itu tidak profesional. Tidak profesional. Begitu. Ya. Jadi saya sangat mengharapkan dan juga mendesak agar Kanwil bisa menghadirkan tidak hanya 2 OBH, kalau bisa banyak OBH dan dia ada di semua kabupaten kota. Ya. Kalau memang di sini ada 27 kabupaten dan 1 kota, kalau bisa di semua itu ada 28 OBH di setiap kabupaten. Begitu. Ya. Nah, ini dan yang berikutnya kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, saya pikir bisa belajar ya dari Kabupaten Jayapura yang sudah punya perda bantuan hukum. Tapi sudah ada di Kabupaten Jayapura. Sudah ada, baru naskahnya saja. Oke. Nah, naskah yang sama juga ada di Provinsi Papua yang diusulkan oleh rekan-rekan masyarakat sipil melalui LSM itu. Iya. Cuma sampai saat ini belum disahkan. Ini yang Padahal itu bagian yang urgent sebenarnya. Urgent, dan tadi kan saya bilang kalau seandainya tidak dipenuhi selama 9 tahun ini, kita sudah punya sebuah peluang untuk kemudian melaporkan pemerintah melakukan pelanggaran HAM karena mengabaikan hak atas bantuan hukum tadi. Ya. Begitu. Jadi kembali lagi saya mau sampaikan kepada pemerintah Provinsi Papua, pemerintah kabupaten kota di dalamnya, dan lebih khususnya pemerintah Kabupaten Jayapura yang sudah punya, ayo segera disahkan dan diberlakukan. Ya. Saya mau kasih tahu kalau khusus di pemerintah Kabupaten Jayapura, di sana paling banyak itu kasusnya. Beberapa kasus yang datang ke LBH Papua kan paling banyak dari sana. Dari Kabupaten Jayapura. Dari Kabupaten Jayapura. Begitu. Nah, semestinya kan dia harus cepat. Begitu. Kemudian pemerintah Provinsi Papua yang membawahi 27 kabupaten dan 1 kota yang di dalamnya syarat akan pelanggaran hukum, semestinya kan dia harus cepat. Ya. Begitu. Ini DPR dan Biro Hukum ini lambat sekali. Lambat ya. Dan itu fakta ya. Ya. Padahal ini sudah hampir 9 masuk 10 tahun. Ya. Nah, jadi saya pikir sudah ada terobosan dari pemerintah dengan membangun atau memberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Semestinya itu harus dijemput oleh pemerintah Provinsi Papua dengan cara memberlakukan atau mengimplementasikan pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Di dalam pasal 19 ini yang mensyaratkan daerah untuk membuat regulasi dan mengalokasikan anggaran untuk bantuan hukum. Nah, pasal ini sampai hari ini tidak dijalankan. Jadi ya singkatnya saya bilang,
kepada kepala daerah, ketua DPR, baik provinsi maupun kabupaten kota di dalamnya, segeralah implementasikan pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 itu. Ini bukan saya yang perintah, tapi undang-undangnya Undang-undang yang yang perintah langsung. perintah. Iya. Gitu. Iya, Jadi iya. akan salah kalau kemudian orang berpandangan wah ini LBH memaksa-maksa. Tidak, bukan LBH yang paksa, undang-undangnya yang paksa. Yang memerintahkan ya. Begitu. Oke. Jadi ya diharapkan untuk kalau bisa di tahun 2020 ini itu ada, atau kalau memang mentok ini kan lagi berapa bulan lagi selesai nih tahun 2020 ya. Kalau bisa di tahun 2021 adalah begitu. Terus terakhir yang saya mau ingatkan juga ya kepada BPHN ya. Ya. BPHN ini yang memberikan akreditasi begitu. Jadi bisa dapat 2 OBH di Papua itu akreditasinya dari BPHN gitu. Nah, saya minta dengan tegas kepada BPHN Ya. bagi Provinsi Papua jangan hanya berikan 2 OBH, tapi kalau bisa berikanlah sertifikat hak akreditasi itu kepada semua di semua kabupaten. Kalau memang agak sulit mendapatkan lembaga advokasi, ya kan bisa nebeng di pos bakum pengadilan negeri yang ada. Ya memang ini 2 institusi yang berbeda. Tapi kalau memang kita punya semangat bersama untuk memenuhi hak konstitusi, kenapa tidak kita gandeng dengan pengadilan, khususnya pos bakum, untuk memberikan akreditasi. Atau kalau seandainya itu agak sulit, atau itu bisa tambah lagi nih dengan pos bakum yang ada di Pradi atau di organisasi-organisasi advokat yang ada, mau itu Pradi kah, Pradin kah, KAI kah, atau yang lain-lainnya, bisa gandeng itu kan, begitu. Kenapa saya bilang kepada BPHN seperti begitu? Ini saya bicara atas dasar tingginya persoalan pelanggaran hukum dan HAM yang ada di Papua. Kalau itu tinggi, berarti kan tinggi juga kebutuhan bantuan hukum di Papua. Ya, begitu. sepakat. Jadi kalau betul-betul BPHN itu betul-betul mau mewujudkan, mengimplementasikan hak atas bantuan hukum bagi warga negara di Papua, ya caranya seperti begitu. Gitu. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Menalgobay buat waktunya, dan saya harap melalui video ini para penyelenggara pemerintah dan juga mereka yang punya wewenang untuk menjalankan hal tersebut bisa segera didengarkan dan bisa segera dieksekusi. Amin. Itu saja, terima kasih buat semua kawan-kawan yang sudah bergabung. Terakhir dari kami, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kawan-kawan bisa kemudian komentar, dan kawan-kawan juga bisa share. Dan juga kawan-kawan apabila ada misalkan masukan, bisa tinggalkan di kolom komentar. Siap. Dan sampai jumpa dalam diskusi dan topik-topik yang lebih menarik di video-video kami yang akan datang. Terima kasih dan sampai jumpa. Hercules 3000